The keeping of all the commandments of God is sanctification. Proving yourselves obedient children to God's word is sanctification. The word of God is to be our guide, not the opinions or ideas of men. Let those who would be truly sanctified search the word of God with patience, with prayer, and with humble contrition of soul. Let them remember that Jesus prayed, "Sanctify them through thy truth. Thy word is truth." John emphasized the importance of being sanctified by the truth. According to John, this truth refers to the Word of God. Arti dari kata sanctification adalah to be made holy, atau untuk dibuat menjadi holy. Artinya seseorang menjadi holy hanya kalau dia disanctify oleh firman kebenaran Tuhan. The Lord God has given us the sign that He is the one who sanctifies us. This sign is the seventh-day Sabbath. Tuhan telah menetapkan hari Sabat, hari ke-7, sebagai tanda bahwa Dialah yang menguduskan orang berdosa menjadi kudus, tanpa noda, cacat, ataupun cemar, sehingga gerejanya adalah gereja yang mulia. To become holy, we must allow the Word of God to sanctify us. In order for the truth to sanctify us, we must be in obedience to the commands of God. Banyak orang mau menjadi kudus, namun mereka tidak mau menurut perintah-perintah Tuhan dan hukum-hukumnya. Mereka tidak akan menjadi kudus, sementara mereka tolak untuk mentaati firman Tuhan. Moses wrote in Leviticus 20 verse 8 that we are to keep his statutes and do them to be sanctified. Kita hanya akan disanctify jikalau kita mentaati firman Tuhan. Hukum Tuhan yang perlu untuk ditaati adalah the statutes. Untuk menolak the statutes ialah untuk menolak sanctification. Tidak ada seorang pun yang akan dijadikan kudus oleh Roh Tuhan, sementara mereka menolak untuk memelihara the statutes of the Lord. To keep the Sabbath holy, we must ourselves be holy. By obeying his statutes, we are sanctified by the Lord. Hukum keempat mengingatkan kita untuk memelihara kekudusan hari Sabat. Agar kita dapat memelihara kekudusannya, kita sendiri perlu untuk menjadi holy. Dan hanya dengan mentaati perintah Tuhan untuk memelihara the statutes lah, kita akan disanctify agar kita menjadi holy. Essentially, sanctification is impossible without following the statutes and commandments of God. But to keep the Sabbath day holy, we must ourselves be holy. And it is by keeping the statutes that we become holy. Mustahil bagi orang yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk disanctify. Dan hanya yang menurut the statutes lah yang akan disanctify. Sehingga mereka akan menjadi the remnant yang memelihara the commandments of God dan memiliki the testimony of Jesus Christ. Wahyu 12 ayat 17. For only those who obey his expressed commands can become holy. Only by being holy could the Sabbath distinguish his people as his worshippers. Hanya dengan memelihara hari Sabat, hari ke-7 lah, mereka akan dikenal sebagai gerejanya Kristus di bumi ini. Karena hukum keempat hanya dapat dipelihara jikalau orang-orangnya kudus. Dan gerejanya kudus karena mereka menuruti perintah Tuhan untuk memelihara the statutes. So what is the statute we must keep to be sanctified and holy? Yearly feasts answer the question. The Lord appointed us yearly feasts that we may become holy. The Lord will only sanctify those who are obedient to his statutes, and yearly feasts are to be kept for us to be holy. Agar umat Tuhan tidak terus-menerus melanggar hukum keempat, Tuhan telah appoint agar gerejanya memelihara feast tahunan. Dengan memeliharanya, firman kebenaran Tuhan akan mengsanctify gerejanya, sehingga mereka menjadi gereja yang mulia, tidak ada cacat noda dan kudus. Efesus 5 ayat 26 dan 27. Dan hanya mereka yang karakternya tanpa satu cacat noda dosalah yang akan dimeteraikan di dahinya, kandidat-kandidat surga.
Sangat disayangkan, banyak orang sudah melupakan hukum Tuhan dengan statusnya, sehingga banyak mengatakan bahwa feast-feast ini sudah dipakukan ke kayu salibnya Kristus. Sementara Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 5 ayat 8, "Let us keep the feast." Dia tidak katakan agar kita tidak perlu lagi untuk memelihara the feast. Seandainya feast-feast ini sudah dipakukan, tentu saja dia tidak akan mengatakan let us keep the feast. Tetapi yang dia katakan adalah marilah kita keep the feast. Moses instructed the people to keep a feast unto the Lord, and it shall be a statute forever. Only those who are obedient to his commandments will then pass through the gates of the heavenly Jerusalem. Hanya mereka yang melakukan hukum-hukum Tuhan dan memelihara statutnya yang akan memasuki pintu gerbang kota Yerusalem surgawi nanti. Di langit dan bumi baru nanti, mereka akan worship God dari hari Sabat hari ke-7 ke hari Sabat hari ke-7, dan dari bulan baru ke bulan baru. Mereka fit untuk melakukannya di sana nanti, karena mereka dengan setia melakukannya di sini sekarang. Rasul Paulus menghimbau, janganlah kita melalaikan untuk assemble bersama-sama, sebagaimana murid-murid Kristus assemble di ruangan atas sebelum mereka dicurahkan hujan Roh Kudus di hari Pentecost. The great God of heaven, our supreme ruler, has rules, statutes, and laws. These laws govern not only the intelligences of heaven, but they govern every member of the human family. And we read in my text, "Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city." Diberkatilah mereka yang melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan, karena dengan melakukannya, Tuhan mengsanctify gerejanya menjadi holy, sebagaimana Bapa di surga pun holy. Saya mengundang semua untuk mengunjungi blog post yang akan lebih menguraikan kebenaran yang indah ini. Klik link di bawah video ini untuk mempelajari lebih lanjut lagi pelajaran ini.